Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Pada saat yang sama, Lidon juga masuk ke ruangan tersebut. Namun ternyata, Lidon tahu kalau Ketuaga memang masih hidup selama ini. Tentu saja, reaksi Lidon yang tidak terkejut melihat Ketuaga sangat membuat Yongran kesal. Yongran langsung menyerang Lidon, menganggap Lidon dan Ketuaga selama ini telah mempermainkan Yongran. Tapi Ketuaga menegur Yongran, memintanya menyudahi kemarahannya itu, dan fokus membalas Sunyong. Kemudian, Ketuaga meminta Lidon untuk mengalihkan seluruh aset dan jabatan ketua kepada Yongran. Tetapi Yongran meminta waktu untuk mempertimbangkan semua ini. Tepat pada saat itu, penyakit Ketuaga kumat. Lidon segera menggendong Ketuaga masuk ke dalam ruangan CCTV. Dan di dalam ruang CCTV, ternyata ada ruangan lagi, yang selama ini jadi tempat persembunyian Ketuaga. Di sanalah Lidon memberikannya suntikan obat. Keesokan harinya, Lidon dan Yongran kembali berbicara berdua. Yongran menanyakan keadaan Ketuaga. Lidon memberitahunya kalau kesehatan Ketuaga sudah sangat payah. Ditambah Ketuaga juga menderita demensia. Yongran lalu bertanya apa rencana mereka untuk menyelamatkan Dongmin. Lidon lalu memberikan surat wasiat Ketuaga yang telah diperbaharui. Lidon meminta Yongran membaca surat wasiat itu di upacara pemakaman Sumu. Kemudian pada akhirnya, Yongran setuju untuk kembali bekerja sama dengan Lidon dan membalas dendam terhadap Sunyong. Yang berarti Yongran siap mengorbankan Dongmin nih sahabat nonton. Di Muchang, Sun Tae mendatangi Misun dengan panik karena artikel tentang Dongmin sudah diterbitkan. Diberitakan tentang Yongran yang terlibat asmara dengan Dongmin dan bagaimana Dongmin menghabisi Sunu. Tentu saja, Misun terkaget-kaget melihat berita itu. Dia segera berusaha menutupi berita itu dari Juwon. Misun lalu mengancam Sung Tae untuk tidak menyebarkan berita tersebut kemana-mana. Sementara itu di rumah Ketuaga, Yongran memanggil pelayan Cho serta Chulsu. Dan tanpa aba-aba segera memecat mereka berdua. Yongran menyebutkan bagaimana keduanya telah berbuat seenaknya di rumah Ketuaga. Tentu saja, kedua orang itu tidak bisa mengelak karena Yongran memiliki bukti yang kuat. Sore itu, Lidon mengunjungi Dongmin di kantor polisi. Meskipun keadaan begitu sulit untuk Dongmin, tapi dia tetap mengkhawatirkan Yongran. Dongmin juga meminta agar Lidon menjelaskan situasinya kepada Misun, agar Juwon bisa tenang. Dongmin lalu memberitahu Lidon mengenai hubungan terkait di antara Sunyong dan Hose. Tapi pada saat yang sama, polisi mendatangi mereka dan segera menarik Dongmin untuk ke penjara. Tentu saja Lidon serta Dongmin kaget dengan semua ini. Polisi menjelaskan kalau di TKP hanya ada satu yang meninggal, yaitu Sunu. Yang berarti keberadaan Hose dihapuskan dari tempat kejadian perkara. Dan Dongmin didakwa atas penghilangan nyawa Sunu. Karena itulah, Lidon segera menyuruh beberapa orang untuk mencari tubuh Hose di seluruh kamar mayat yang ada. Lidon tahu kalau dirinya sedang berpacu dengan waktu, agar dapat membuktikan bahwa Dongmin tidak bersalah dan membebaskannya. Malam itu, Ketuaga keluar dari tempat persembunyiannya untuk memasak ramyun. Secara pelayan Cho dan Susu kan sudah nggak ada di rumah itu. Orang lalu menawarkan diri untuk memasak bagi Ketuaga. Setelah menghidangkan ramen, Ketuaga menanyakan tentang Dongmin. Yongran menjawab kalau Dongmin banyak membantunya saat Yongran berada di Muchang. Ketuaga segera menebak kalau Yongran menyukai Dongmin. Keesokan harinya, Lidon serta Yongran menghadiri pemakaman Sumu. Di saat semua orang memakai baju warna hitam, Yongran malahan sengaja memakai setelan berwarna merah. Setelah menaruh bunga untuk menghormati mendiang Sunu, Yongran menghampiri Sunyong dan mengatakan kalau sepertinya Yongran harus memberitahu semua orang siapa pelaku sebenarnya yang telah menghabisi Sunu. Kemudian di hadapan semua orang, Lidon membacakan surat wasiat Ketuaga yang menyatakan bahwa semua harta Ketuaga akan diwariskan kepada Yongran. Bahkan penerus jabatan ketua grup Gasung pun jatuh kepada Yongran. Hal ini tentu membuat Sunyong sangat kesal setengah mati. Setelah itu, Sunyong menyuruh anak buahnya untuk segera membakar tubuh Hose agar dapat menghilangkan jejak. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Karena tepat pada waktu itu, Yongran dan Lidon mendatangi anak buah Sunyong. Yongran bahkan membawa nenek Hose untuk memverifikasi tubuh Hose. Akhirnya, Yongran serta Lidon berhasil juga mendapatkan tubuh Hose. Dan kasus ini pun dilimpahkan ke Divisi Kejahatan Kekerasan yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Sunyong. Di Divisi Kejahatan Kekerasan, Lidon membawa 5 orang penduduk Muchang untuk menjadi saksi atas perbuatan Hose kepada Yongran dan Yeji. Tapi masalahnya, tidak satu pun dari kelima orang itu yang benar-benar menyaksikannya sendiri. Tapi untung aja, Yeji tiba-tiba muncul di sana untuk memberikan kesaksian bahwa memang Hose pernah mencoba menghabisi Yongran dan bahkan menusuk Yeji. Wah, Yeji akhirnya pulih juga nih sahabat nonton. Dengan adanya saksi mata, para detektif pun menjadi lebih tenang. Setelah itu, Lidon serta Yongran menemui reporter Sunghi, memberikannya semua bukti di mana Hose adalah pelaku sebenarnya yang menghabisi Sunu, dan laporan otopsi pun membuktikannya. Yongran juga membocorkan informasi tentang hubungan antara Hose dan Sunyong. Bahkan hubungan mereka berdua sangatlah dekat.
Reporter Sunghi tentu terkejut mengetahui seorang kakak tega menghabisi adik kandungnya sendiri. Namun keesokan harinya, ketika para detektif hendak membawa Sunyong ke kantor polisi, anak buah Sunyong yang maju untuk mengambil alih tanggung jawab atas nama Sunyong. Intinya, anak buah Sunyong pasang badanlah agar Sunyong bisa selamat. Sementara itu di rumah ketuaga, pelayan Choi diam-diam menyelinap masuk dan kebetulan Biulnya juga lagi nggak ada di sana. Jadi pelayan Choi nyelonong aja masuk untuk mengambil barangnya. Tapi pada saat itu, pelayan Choi tidak sengaja melihat ketuaga yang sedang berkeliaran di sekitar rumah. Pelayan Choi pun segera pingsan melihat itu. Sore itu, pelayan Choi akhirnya kembali sadar dan mencoba menelaah semuanya. Dia memberanikan diri mendatangi ruang kerja ketuaga dan mendapati ketuaga yang sedang duduk mematung karena dimensianya yang kambuh. Langsunglah pelayan Choi mengirimkan pesan kepada Sunyong, memberitahunya tentang semua hal ini. Setelah itu, pelayan Choi mendapatkan telepon dari Sunyong yang menyuruhnya mematikan listrik di rumah ketuaga dan pergi dari rumah tersebut. Tentu saja, tanpa berpikir dua kali, pelayan Choi mengikuti apapun yang Sunyong perintahkan kepadanya. Di tempat lain, Yongran serta Lidon mendatangi penjara untuk menjemput Dongmin yang dibebaskan malam itu. Tapi di saat Yongran sedang menunggu Dongmin dengan hati gembira, Biulnya tiba-tiba menelepon Yongran, memberitahunya kalau Sunyong mendatangi rumah ketuaga. Dengan segera, Yongran pergi ke rumah ketuaga. Sedangkan di rumah, Sunyong berhasil masuk ke dalam. Dia melihat ketuaga yang sedang duduk sendirian di ruang tamu. Apakah kali ini Sunyong berhasil menghabisi ketuaga? Mari saksikan kelanjutan episode lainnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.